Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulika habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghdubun fihima katsiran min nas as-sihat wal farah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi atas segala limpahan curahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih diberikan Allah rizki yang diduga-duga maupun rizki yang tak diduga-duga. Malam hari ini kita masih diberikannya nikmat nafas, sehingga kita masih bisa menghirup udara Allah dalam rangka mengumpulkan bekal terbaik untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita semua adalah istimewa, namun tergantung siapa yang kita sembah dan seperti apa kita kembali pulang nantinya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada uswatun hasanah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya dan kita semua beserta seluruh keluarga kita berhak mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini temanya tentang tanda dan sifat hamba yang bersyukur. Ya, ada kita mengenal istilah syukur. Ada juga kita mengenal istilah kufur. Kufur niku nek cara Jawane sambat. Gitu. Kalau syukur berterima kasih kepada Allah. Ada orang yang pandai bersyukur, ada orang yang terpaksa bersyukur, ada orang yang tak pandai bersyukur. Kita kalau ngasih seseorang, dia mengucapkan terima kasih, rasanya senang sekali. Gini apa mboten? Nggih. Tapi kalau ada orang kita kasih, terus dia jawabnya lah, kok mong semene gitu ya. Pernah nggak ketemu seorang seperti itu? Pernah ya. Kok mong semene gitu.
Jadi ya aku butuh sakmene. Itu orang kufur. Nah, di dalam agama kita, dalam syariat Islam, kita ini sebagai manusia hanya disuruh dua saja. Disuruh bersabar dan disuruh bersyukur. Ya. Karena itu sifat para nabi, para anbiya. Anbiya niku jamak daripada nabi. Nabi itu punya sifat sabar dan syukur. Ya, salah satu sifat kenabian itu sabar dan bersyukur. Sabar ketika Allah berikan ujian. Dan ternyata ujian itu tidak melulu kesulitan. Ya. Bahkan kebahagiaan hidup itu pun bisa menjadi ujian bagi kita. Makanya tak heran orang-orang terdahulu, para ulama salaf itu, kalau diberikan Allah kekayaan, yang ada di benak mereka apa? Semoga saya bisa melewati ujian ini. Ya. Sebaliknya kalau kita diberikan Allah kekayaan, yang ada di benak kita apa? Ya, Allah sedang apa? Allah sedang memuliakan saya. Ngoten nggih? Ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Jadi sering itu terhinggap di hati kita kalau Allah berikan kita kemuliaan, jabatan, atau ada proyek menang tender gitu ya. Allah sedang memuliakan saya. Tapi dia lupa bersyukur. Sebaliknya, kalau para nabi itu diberikan Allah ujian berupa musibah, itu para nabi justru bersyukur. Ya, ini ladang kemuliaan saya. Cuman itu tidak terjadi bagi kita. Kita ini kalau diberikan Allah ujian berupa kesulitan, musibah, yang ada di benak kita apa? Sesungguhnya Allah sedang menghinakan saya. Ya kan? Apa dalilnya? Wa amma idza mabtalahu, sudah tadi. Jadi ahanan itu Allah sedang menghinakan saya. Padahal tidak seperti itu. Konsep daripada syukur dan sabar itu bukan terletak pada jenis ujiannya, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Iya. Jadi ketika Allah berikan kita kejayaan, bisa jadi itu musibah. Karena seringkali Allah memberikan kita kelebihan harta dalam rangka supaya kita semakin jauh dari Allah. Ya. Nauzubillah itu. Seringkali itu harta dijadikan Allah sebagai penyekat, sebagai hijab antara kita dengan Allah. Ya. Berapa banyak orang yang lulus dia ketika Allah berikan musibah, tapi gagal ketika Allah berikan kehidupan yang mudah. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Untuk itulah mari malam hari ini kita mengkaji seperti apa sih karakter orang yang bersyukur. Tentunya karakter yang diceritakan oleh buku petunjuk kita, petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya, itu petunjuk hidup, petunjuk jalan kita di situ. Jadi kalau kita sering buka map, lama-lama kita hafal tempatnya, ya kan?
Begitu juga dengan Al-Quran. Sering kita baca, lama-lama kita akan tahu sebetulnya apa tujuan hidup kita, apa tujuan Allah menciptakan kita. Ya, jadi syukur, lawan katanya apa? Kufur. Ya, kufur itu sifat. Ya, sifat. Tidak sedikit orang yang mengaku dia beriman kepada Allah tapi kufur. Ya, beda dengan kafir ya. Jadi kafir itu dulu pernah saya sampaikan, kafir itu bukan bahasa yang kasar. Kafir itu apa artinya? Bebas. Ya kan? Bebas mau mengerjakan apa saja di muka bumi ini silahkan. Sementara mukmin artinya apa? Terpenjara. Ya, kita ini orang-orang terpenjara. Terpenjara dengan berbagai macam aturan Allah. Makanya saking banyaknya aturan, tidak sedikit yang apa kemarin? Resign. Yang resign ya kan? Mengundurkan diri. Itulah yang disebut dengan murtad. Ya. Jadi kafir itu bukan bahasa yang kasar. Ya, kalau kita menyikapinya secara substansi, kafir itu justru orang yang diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang dia sukai di muka bumi ini. Ya, itu kufur ya. Jadi sifatnya. Ya. Nah, berbicara tentang syukur, ada janji Allah yang ditegakkan di dalam Al-Quran untuk memotivasi kita supaya senantiasa bersyukur. Ya, ada di Quran surah Ibrahim. La in syakartum ya la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kalimat itu sudah menggunakan kalimat la, itu artinya pasti. Lasyadid ya. La azid. Azidan artinya bertambah. Barang siapa yang senantiasa bertambah rasa syukurnya. Jadi syukur itu sesuatu yang diupayakan dan diusahakan. Ya kan? Maka ada kalimat la azid, pasti akan saya tambah pula nikmat yang baru. Ya kan, saya tambah nikmat-nikmat yang lainnya yang mungkin tidak pernah dia bayangkan selama ini. Ya, begitu ya. Jadi syukur. Nah, seperti apa karakter orang bersyukur? Bisa dibuka di surah Al-Furqan. Ya. Ayat ke-63 mencewu. Karakter atau tanda orang bersyukur. Tanda dan sifat refleksi hamba yang apa tadi? Bersyukur. Dalilnya di mana tadi? Al-Furqan 63 sampai 74. Ya, 63 sampai 74. Pertama kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman. Ibad artinya apa? Hamba. Ketika Allah memperjalankan Nabiullah Muhammad Mi'raj dari masjid apa? Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha,
itu juga menggunakan kalimat abdi. Subhanalladzi asra bi abdi. Panggilan tertinggi Allah kepada hambanya itu ini, ibadu, ya, panggilan paling halus, ya, jadi panggilan sayang yang paling tinggi itu abdi. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang ibad, hamba Allah yang bersyukur itu, pertama yamsu. Yamsu itu apa? Berjalan. Alal ardi, di atas bumi. Hauna. Hauna apa? Hauna ini rendah hati. Bisa juga tawadhu. Bisa juga warok, senes warak, ya, warok. Nek warak nama kenyang. Hati, tawadhu, warok. Nek kekenyangan tidur, pas ngaji tidur biasanya, ya. Hauna, rendah hati. Jadi berjalan di atas bumi rendah hati. Nabi itu kalau berjalan dikisahkan seolah-olah baru mendaki, ya, apa namanya, turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jalannya cepat, tapi menghadapnya ke depan, ya, tidak kemelinti gini. Nah, jalan nabrak nanti, ya, atau lihat ke bawah, ada orang menegurnya, dia diam aja. Maknanya dilek, diam aja. Nah, itu nggak boleh. Jadi jalan tetap lurus, rendah hati, tawadhu, warok. Rendah diri boleh nggak? Nggak. Rendah diri hanya kepada Allah. Rendah hati kepada manusia, tawadhu. Sama ini, warok. Ya, warok. Warok itu hidupnya sederhana. Meskipun berpunya, tapi dia sederhana. Jadi ciri yang pertama, ya, rendah hati. Yang kedua, kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jahilun, wa idza khataba, kalau ada orang khotob itu mencemoohkan, ya, khotoba, ya, mencemoohkannya. Siapa yang mencemoohkannya? Orang bodoh, ya, jahil. Orang bodoh ini, ya, mungkin orang-orang yang terbelakang, ya, orang terbelakang. Qalu salama, maka dia akan mengucapkan salam. Apa maksud salama ini? Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Woi, pendek, pesek, tuwek gitu, ya. Dia hanya bilang peace, ya, kan, peace. Jadi, atau cukup senyum saja, ya, assalamualaikum, ya. Jadi nggak marah dia. Jenengan nek diarani pendek, tuwek, pesek, marah betul? Marah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini, ya, walladzina yabituna li rabbihim sujjada. Yabitu, yabit apa? Hah? Yabit. Ada istilah anak-anak muda itu mabit. Apa mabit? Malam, bida iman dan takwa. Diambilnya dari sini.
Yabit. Yabit itu tengah malam. Tengah malam. Sujada, apa sujada? Sujud, wa qiyama, dan berdiri. Artinya apa? Salat. Salat apa? Tahajud. Orang kalau rajin sholat tahajud, semua cita-citanya pasti terwujud. Ya, semua citanya pasti terwujud. Kalau ada jomblo yang pingin nikah, maka sholat tahajudnya dikencangkan. Cuman diikhtiari, ya kan? Ikhtiari, jangan seperti nun sewu babi ngepet, ya kan? Nunggu lilin gitu datang, enggak seperti itu. Konsep jodoh itu enggak. Konsep jodoh sama rezeki sama, beda dengan mati. Mati itu kalau enggak jenengan cari pasti datang, dia yang nyariin jenengan, ya. Jadi jodoh itu jangan samakan dengan mati, ditunggu datang sendiri, enggak, cari, ya, karena jenengan cari jodoh bukan cari mati kan. Ya Bid, jam berapa waktu tahajud? Ya, kata Nabi apa? Sulus apa? Sepertiga malam. Sulus ya. Malam itu dimulai jam berapa? Katakan ini jam 12, ini 6, sini berapa? 9, 3, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5. Dalam kalender hijrah, pergantiannya itu dimulai maghrib. Berarti di sini ya. Ya. Taruhlah jam 7 ya. Jam 7 sudah berganti tanggal. Ya, sementara dalam kalender Masehi pergantian tanggal itu dimulai dari 12.00 01 dan saya. Ya. Karena malam maka dimulai jam 7 sampai jelang subuh. Jam berapa subuh? Jam 4. Jam sekawan. 7 ke 4 ini berapa jam? 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, bener? 8. 8 bagi 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini di awal malam, ya kan? 8, 9, 10 atau 22, 20, 21, 22 itu di awal malam. Awal malam. 23, 00, 01 itu di setengah malam. Ya. 2, 3 sampai jelang subuh sepertiga malam. Di jam inilah yang diutamakan untuk sholat malam. Ada yang sholat di jam ini? 8, 9, 10 ada? Ada? Nggak ada. Boleh nggak? Boleh. Apa dalilnya? Sayyidina siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sholatnya di sini. Ya, sholatnya di sini. Nah, terkadang beliau tutup dengan witir. Kalau sudah witir di sini, malam harinya jenengan dibangunkan sama Allah. Perlu witir lagi nggak? Nggak usah, ya, cukup sekali aja. La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi waktu tahajud tuh di sini. Pukul 2, 3, 1,
sampai jelang subuh, atau pukul 1, pukul 2, 3 sampai jelang subuh. Ya. Nah, tidurnya itu sekedar untuk menguatkan badan supaya bisa berdiri di tengah malam. Jadi bukan sebuah kewajiban, karena sholat tahajud itu pun sifatnya adalah sunnah. Satu-satunya sholat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Ya. Jadi karakter hamba yang bersyukur yang keberapa ini? Ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Yang rajin dia sujud dan berdiri di tengah malam. Ya, tengah malam. Kalau mau bangun di tengah malam, maka harus ada upaya sebelum tidur. 1, berwudu. Ya. Kedua, membaca muawizatain. Apa itu muawizatain? Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian membaca surah Al-Baqarah, ayat kursi. Ya, kursi. Kemudian ditiup-tiupkan ke mana? Telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Bila perlu istrinya diusap, tapi istrinya, jangan istri orang. Kemudian baru doa. Ya. Berwudu. Ini namanya niat diiringi ikhtiar. Karena niat saja tidak cukup. Kalau misalnya toh jenengan kesiangan, setidaknya sudah ada niat untuk melakukan amal sholih. Ya, gitu ya. Dan mohon ampun, biasanya orang yang sulit bangun di tengah malam itu karena ada dosa yang belum diampunkan di siang hari. Minta ampun. Ya, Sufyan As-Tsauri, seorang ulama besar di bidang hadis, itu beliau pernah berkata, saya pernah tidak bangun 3 bulan berturut-turut tengah malam hanya disebabkan 1 dosa. Ya, 3 bulan berturut-turut tidak dibangunkan sama Allah. Nah, kita berapa bulan nggak bangun? Ya, berbulan-bulan. Ya. Jadi ini ya, sholat tahajud ini penting. Ya, jadi bentuk pendekatan diri secara maksimal kepada Allah adalah sholat tahajud. Ya. Kemudian yang keempat sekarang, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ciri orang yang bersyukur adalah senantiasa meminta ampun. Rabbana srif anna, meminta ampun dari azab. Azab jahannam, dari azab jahannam apa? Iya, neraka. Minta ampun dari azab. Inna adzabaha kana gharama. Jadi minta ampun kita. Ya, selevel Nabi pun minta ampun tuh. Setiap hari minta ampun. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma hendak wafat, menjelang wafat. Jadi beliau itu termasuk sahabat yang umurnya panjang. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq beliau hidup. Berganti dengan zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau masih hidup. Di zaman kekuasaan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pun masih hidup. Usia beliau itu 97 tahun. Ada yang menyebutkan 116 tahun. Panjang umurnya. Karena itu doa Nabi, ya Allah panjangkanlah umurnya.
dan Allah kabulkan. Menjelang akhir hayatnya, datanglah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ke rumah beliau. Ditengok, dijenguk, ya. Dilihat wajah beliau itu ketakutan. Ya. Gimana wajah ketakutan? Ya, wajah ketakutan ada. Ya, jadi ketakutan. Ditanya oleh Sayyidina Utsman, apa yang kau takutkan? Apa jawab beliau? Dosa-dosaku. Apa yang kau takutkan? Dosa-dosaku. Apa yang kau harapkan? Rahmat Allah kepadaku. Itu sekali bersahabat mulia, itu sahabat mulia itu. Ya, kemana saja Nabi berada, beliau pasti ada. Karena beliau yang bertugas membawa tempat wudunya Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi senantiasa minta ampun. Ya, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosa. Ya, yang tadi siang belum diampunkan, malamnya minta ampun. Tadi malam belum diampunkan, siangnya minta ampun. Jadi itu karakter orang yang bersyukur, minta ampun. Yang ke berapa sekarang? 5. Ya, 5. Hapus ya. Yang kelima, walladzina idza anfaqu anfaqu. Apa ini artinya? Dan orang-orang yang ketika berinfak, la yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wala yaqturu, dan juga tidak, bukan tidak tidur ya, yaqturu itu tidak pelit ya. Wala yaqturu. Jadi ketika kita berinfak tidak berlebih-lebihan. Ya, sampai-sampai hak keluarganya diinfakkan, enggak boleh. Ya, dapat gaji dia diinfakkan semua, itu enggak boleh. Ya. Yang di rumah dulu diselamatkan. Kalau sudah aman baru kita berinfak. Dan infak ini meski materi. Ya, materi bisa uang, baju, ya kan? Infak token listrik. Ini infak materi. Jadi kecuali kalau sedekah itu nggak melulu tentang materi. Kalau infak maka bentuknya adalah materi. Kalau infak kepada istri ada istilah nafkah apa? Nafkah batin. Ya. Jadi berinfak itu tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak juga harus menahan. Ya. Jangan ditahan. Ya. Dulu saya pernah cerita, saya mau cerita dulu waktu masih kuliah. Waktu selesai sholat asar, saya lihat di situ ada kotak infak. Sudah saya pegang di sini 5.000. Mau saya masukkan tapi nggak jadi. Akhirnya pulang depan di mana itu, di depan stadion tuh, saya putar arah. Dari arah yang berlawanan motor melaju kencang, duar ditabrak. Dia kepelanting, asli kepelanting. Saya lihat itu kepelanting, duar jatuh di depan angkringan. Ya, depan warung lah ya, angkringan. Saya lihat ini orang jangan-jangan mati gitu ya. Saya kaget juga, ini kayak mati, ceritanya dowo ini. Ketika itu mata kaki saya ditabrak, dia berkucuran darah, tapi saya datangin. Ternyata orang ini masih hidup, ya, masih hidup. Akhirnya masing-masing saling membenarkan diri. Ya, daripada urusannya nanti di situ panjang, akhirnya saya ajak untuk ke kantor polisi.
Ya, tapi tidak mau dia. Istilahnya ya damai di tempat gitu ya. Nah, sudahlah, akhirnya berobat sendiri-sendiri, kendaraannya diperbaiki sendiri-sendiri. Waktu itu habis 500.000, masih saya ingat. Habis 500.000. Saya mengeluarkan 500.000 karena menahan infak berapa tadi? 5.000. Ya. Jadi ini sebagai ibrah, pelajaran. Jadi kalau misalnya kita sudah keluarkan, ya kan, jangan ditahan. Karena ketika kita keluarkan itu setan datang. Gak usah ngopo gitu ya, gak usah. Ya, jadi infak itu sewajarnya. Ya, jangan terlalu boros, jangan pula kita pelit, ya, menahan-nahan. Nunggu besok lah, nek oleh proyek jangan. Kalau ada kesempatan berinfak, berinfak. Yang penting ya perkara-perkara yang wajib sudah kita tunaikan, bayar hutang, ya kan, kemudian untuk keluarga di rumah sudah tertunaikan, baru boleh kita, baru dipersilakan untuk berinfak, ya. Kemudian yang keberapa? Keenam, wala yaziduna ma'allah ilahan akhar. Tidak mengajak orang lain untuk mempersekutukan Allah. La yazidu. Tidak mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan syirik, melakukan kesyirikan. Ya. Kalau mau ninggalin sholat, gak usah ngajak-ngajak orang, ya, gak usah ngajak-ngajak. Kalau mau ninggalin sholat, gak usah ngajak-ngajak, ya. Kalau mau melakukan kesyirikan, gak usah ngajak-ngajak orang, ya. Kalau mau mempersekutukan Allah, gak usah ngajak-ngajak orang lain. Kalau mau, mohon maaf, murtad, gak usah ngajak-ngajak orang lain. Ya sudah, murtad aja, ya. Nggak usah menjelek-jelekkan agama orang lain. Akhirnya dia termakan omongan sendiri. Jelek-jelekannya agama Islam, dapat transferan. Lama-lama orang yang ngasih pun muak. Akhirnya dia jelekkan agamanya sendiri. Ya, jadi jangan mempersekutukan Allah. Tidak mencari kekuatan selain Allah. Saya mau tanya sama jenengan, setan itu bisa nembus dinding rumah nggak? Bisa? Hah? Lalu kenapa ada setan gedor-gedor pintu di tengah malam? Hah? Daripada dia gedor-gedor pintu, mending dia nembus dinding, ya kan? Ya nggak? Ya, dulu ada film, ya apa ya, film misteri Sundel Bolong, ya, Sundel Bolong atau Malam Jumat Kliwon. Itu hantunya nembus dinding ini. Pernah lihat? Pernah ya? Itu tidak bisa dilakukan oleh setan asli. Itu hanya bisa dilakukan oleh setan-setanan. Setan asli itu masuk ke rumah seseorang lewat pintu. Makanya oleh Nabi kita diperintahkan mengucap salam dan membaca bismillah. Ya. Gak bisa dia lewat nembus dinding, nggak bisa. Itu hanya ada di film-film Sundel Bolong sama Malam Jumat Kliwon. Aslinya nggak ada. Ya. Jadi kalau kita mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum
mulai dari langkah kaki kanan. Ya. Kemudian supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit, baik itu yang menular maupun yang ditularkan, maka baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama, atau a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu, ya Allah saya berlindung kepadamu, min kalimatillahi tammah, dari kalimat yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri, syarri apa? Kejelekan. Syarri, min syarri ma khalaq, dari tiap-tiap makhluk. Ini dibaca, ya, dipastikan setan nggak ikut masuk. Bapaknya ngomong, Le, malam ini kita terpaksa tidur di depan. Ya, jadi tidur di depan, nggak bisa dinembus dinding, nggak bisa, yakin ya? Ya, apalagi dia dari atas genteng tuh lompat, nggak mungkin. Ya, jadi setan itu sama seperti manusia, ya, sama seperti manusia. Makannya setan itu apa? Makannya setan adalah makanan yang tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mendengar suara azan, itu setan lari ya, terbirit-biritnya enggak? Obatnya apa? Antibiotiknya apa? Antibiotiknya apa? Nun sewu ya. Air kencing orang yang berdiri, itu antibiotiknya. Nun sewu ya. Jadi kalau ada anak-anak kita atau tetangga atau adik kita pipisnya berdiri, bilangin, karena itu antibiotiknya setan. Antiseptik bukan antibiotik. Ya, jadi hati-hati. Wala yazidu ma'allahi ilahan akhar. Kemudian yang ketujuh, wala yaltaqanan nafs, tidak membunuh. Ya, nafsallati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh. Kemudian yang kedelapan, wala yaznun, wala yaznun, yaznun, wala yaznun, tidak apa ini? Yaznun apa? Mohon maaf ya, tidak berzina. Ya, tidak berzina. Orang kalau sudah berzina itu wajahnya gelap. Tapi bukan berarti orang yang wajahnya gelap itu baru jangan. Gelapnya itu beda. Dan yang bisa melihat cuman orang-orang solih. Kalau kita yang orang-orang biasa ini tidak bisa melihat. Ya, bukan berarti orang yang gelap, bukan. Karena Bilal bin Rabah itu badannya gelap, hitam, legam, ya. Gelapnya beda. Jadi ya hitam. Jadi yang bisa lihat orang-orang solih, para ulama, gitu ya, para asatid, wal asatijah itu bisa lihat. Berzina itu merusak keturunan. Ya, merusak keturunan. Menghitamkan wajah, menghilangkan sifat malu, merusak keturunan, anak hasil zina itu dia suci, fitrah manusia itu suci, cuman tidak berhak untuk mendapatkan apa? Warisan. Ya, rusak keturunannya. Ya. Kemudian zina itu mendatangkan azab.
Ya. Ketika azab itu datang, orang-orang yang tidak melakukan terkadang kena cipratan. Beda ketika Nabi masih hidup, langit tiba-tiba gelap, angin kencang. Sahabat bertanya, ini apa ya Rasulullah? Oh, ini cuman angin biasa. Ini apa ya Rasulullah? Oh, ini pertanda azab akan turun. Ini apa ya Rasulullah? Oh, ini ujian untuk kaum itu. Ya kan? Sekarang Nabi tidak ada. Pewarisnya siapa? Para ulama. Sementara kita ini kepada ulama itu kadang-kadang kurang baik, kurang hormat, bahkan dimusuhi. Ya kan? Dimusuhi, ngerti-ngerti dipidanakan, ya, diciduk, ngerti-ngerti. Akhirnya murka Allah tadi turun. Ya, kadang murka Allah itu datang terhambat karena masih ada ulama yang soleh. Ya, dan kalau kita melihat kemaksiatan, kezaliman, maka setidaknya kita ingatkan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam dulu, ya, pernah ada satu kampung yang melakukan maksiat, sehingga Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkan azab. Karena salah satu tugas malaikat Jibril itu adalah menurunkan azab. Tugas malaikat Jibril meniupkan roh kepada jabang bayi, menurunkan wahyu kepada para nabi, ya, menurunkan azab kepada kaum-kaum zalim di muka bumi sampai sekarang itu. Ya, kalau malaikat Israfil itu yang mengatur alam semesta. Ya, gempa, tsunami itu yang mengatur malaikat Israfil. Kalau malaikat Mikail yang menurunkan rezeki. Ya. Jadi ketika hendak diturunkan azab, malaikat Jibril tadi melihat ada orang soleh di situ, lagi sholat, gitu. Akhirnya nggak jadi turun, balik beliau ke langit. Sampai di langit, Allah yang Maha Tahu bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau balik? Ya Allah, di tempat tersebut ada orang solih yang sedang mendirikan sholat. Apa kata Allah? Azab tempat itu dimulai dari rumah orang tersebut karena dia mendiamkan kemaksiatan itu. Ya, diazab. Jadi kita ini kalau mengingatkan orang lain itu bukan ekstrim, bukan radikal, tapi untuk apa? Dalam rangka tawassul bil haq dan mencegah turunnya azab. Itu hak kita. Ya, hak kita. Karena apa? Ketaatan kita kepada Tuhan itu akan menurunkan kehidupan yang baik dan sentausa. Makanya orang-orang yang hijrah itu Allah jamin kehidupan yang baik. Asalkan sabar, tetap istiqomah dalam rangka ibadah, buahkan ibadah-ibadah dengan ketakwaan. Nanti Allah berikan kehidupan yang baik. Ya. Wala yaznun, jangan berzina. Kemudian yang ke-9. Ya, 9 sekarang. Waman taba. Waman taba. Taba. Apa taba? Waman taba, dan orang yang bertobat. Taubat apa tobat? Kalau tobat soto babat. Ya, taubat. Nah, taubat. Taubat sama istighfar itu bedanya apa? Taubat sama istighfar bedanya apa? Secara substansi
Antara taubat dengan istighfar itu sama enggak? Ya. Taubat ini mohon ampun terhadap dosa yang pernah dikerjakan atau yang belum dikerjakan. Pernah dikerjakan. Kalau istighfar memohon ampun terhadap dosa yang pernah dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Itu istighfar, bedanya di situ. Ya. Kemudian perbedaan taubat dengan istighfar, istighfar itu bisa diwakilkan, taubat itu individual. Ya, kalau taubat itu bisa diwakilkan, enak bener kan? Ya, tolong bapak meh taubat, tolong wakil ke, gitu ya mungkin ya. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat, orang bersyukur itu taubatnya luar biasa. Ya, setiap hari dia bertaubat. Meskipun tidak sedang melakukan dosa besar maksudnya, ya. Wa amana, dan beriman. Ciri orang bersyukur selanjutnya beriman. Beriman kepada Allah, ada 6, ya 6. Allah sampai kepada qada dan qadar. Yang ke-11, wa amila amalan salihah. Wa amila amalan salihah, mengerjakan amalan salih. Salih itu apa artinya? Salih, ya, baik dan benar. Baik dan benar. Sholat subuh 6:30 soleh enggak? Bener enggak? Enggak ya? Baik enggak? Enggak. Ya. Kemudian sholat maghrib 4 rakaat soleh enggak? Enggak ya. Kemudian membaca Quran sehari dia istiqomah, sehari 2 lembar, itu soleh enggak? Soleh. Ya. Jadi soleh itu baik caranya, benar niatnya. Ya, baik caranya, benar niatnya. Ada yang niatnya baik tapi caranya salah. Saking senengnya dia sholat isya digeber 6 rakaat, ya kan? Ada yang ada yang caranya salah, niatnya baik. Ya, caranya salah, niat baik. Ada yang caranya baik, niatnya salah. Wa amila amalan sholihah. Orang yang bersyukur itu gemar melakukan amal sholih. Yang ke-12, wala yashhaduna zura. Haduna zura, haduna zura. Az-zura. Zura apa? Zura, tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu atau berkesaksian palsu. Bersaksi. Contoh saksi palsu apa? Serangan apa? Jelang kampanye? Serangan fajar, ya, serangan fajar. Serangan fajar itu harus dibalas dengan serangan zuhur. Serangan zuhur itu bagaimana, Ustadz? Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ya, gitu. Terima uangnya, jangan pilih orang. Jangan sampai kita menghancurkan masa depan anak cucu kita 5 tahun yang akan datang hanya gara-gara 100.000 rupiah. Jangan. Ya, tolak. Tidak mau saya. 100.000, 1 juta, ya saya sholat istiqoroh dulu. Ya. Jadi jangan. Itu tangan kita nanti akan bersaksi di hari kiamat. Engkau dulu sudah memimpin pemilih yang menyogokmu, ya, sehingga rakyat di negara sana, bukan di sini, ya. Negara Kohanan merasakan kehancuran, penderitaan gara-gara
jari jemarimu. Wah, itu luar biasa. Ya. Kemudian yang ke berapa? 13. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang bersyukur itu senantiasa berdoa supaya dia, keluarganya dijadikan orang-orang yang menyejukkan hati, orang-orang yang menyejukkan jiwa ketika dipandang, dilihat, dan ketika diperintah oleh kedua orang tuanya. Ya, itu karakter orang yang bersyukur. Ada berapa banyak tadi? Ada berapa? 13. Ya, ada 13. Di antara 13 karakter ini, mana yang paling mudah untuk dikerjakan? Atau yang sudah panjenengan kerjakan? Di antara 13 karakter. Ya, mana? Ada berapa? 13. Salah satunya ya. Saya tahajud, Ustaz. Rajin tahajudnya. Banyak, Ustaz. Berapa semalam? 2 rakaat, Ustaz. Ya. Ya. Jadi enggak apa-apa, yang penting istiqomah. Ajak. Ya. Karena Allah mencintai amalan yang sedikit, wa in qala, ya. Sedikit tapi dawam, diupayakan setiap hari dikerjakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran, semua datang dari Allah. Jika ada kesalahan dan kekurangan, semua datang dari saya. Untuk itu saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada beliau pembawa acara.